Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam kegiatan pada sore hari ini yang agendanya maju sedikit. Seharusnya malam ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dalam belajar Bapak Ibu. Alhamdulillah, sebelumnya kita ucapkan dulu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat kebaikan kepada kita semua sehingga kita tergerakkan untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang positif dalam artian untuk mengembangkan diri ya Bapak Ibu. Saya selaku moderator mungkin sekaligus ini ya dari Teratak Literasinya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di Zoom ini, insya Allah nanti rekamannya akan saya kirimkan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita kegiatannya yaitu nulis bareng. Nah, nulis bareng ini temanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, niatnya adalah mental health. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada pengalaman tentang bagaimana ditekan, bagaimana diasingkan dan lain sebagainya, boleh Bapak Ibu nanti menuliskan tentang apapun pengalaman Bapak Ibu yang menginspirasi bagi teman-teman lainnya. Nah, di sini Teratak Literasi bekerja sama dengan Salmah Publishing. Salmah Publishing ini adalah teman kita juga pegiat literasi yang menerbitkan buku di Pekanbaru. Nah, di sini sudah bersama kita Mbak narasumber ya, Mbak Rauhiyatul Jannah ya. Saya nih bacanya belibet. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, Bapak Ibu, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita awali dengan Al-Fatihah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja ya kenalan dengan narasumber. Ini saya bacakan narasumber kita. Mbak Rauhiyatul Jannah, SSI. Nah, beliau ini sudah menulis buku, baik buku anak, non-fiksi, fiksi, cerpen, laporan, artikel ya Bu Nur Hasanah tadi yang jurnal. Kemudian beliau juga mendesain layout sebuah buku gitu. Nah, prestasinya yaitu yang pertama yaitu juara 2 menulis esai pariwisata Festival Mahakam. Kemudian juara harapan 3 menulis artikel pendidikan, juara 3 menulis biografi dan autobiografi, penulis seri Panca Kemendikbud Dirjen Kepercayaan dan Tradisi 2019, kemudian juara 3 lomba menulis cerita anak GLN Provinsi Kaltim, kemudian juara harapan 2 lomba menulis artikel zakat dari Bernas. Kemudian penulis terpilih komik Warisan Nusantara, penulis terpilih penulisan cerita anak Dwi Bahasa, dan selanjutnya juara 4 penulisan cerita rakyat pikiran rakyat Kaltim, dan beberapa lainnya yang masih panjang sekali Bapak Ibu. Mungkin dari paparan saya tadi kita bisa melihat ya bahwa narasumber kita ini jago di bidang fiksi maupun non fiksi, baik cerita anak maupun cerita dewasa ya, cerita rakyat juga. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja karena waktu kita tidak banyak kepada Mbak Rauhiyatul Jannah. Waduh, hujan ya Pak Rusli, nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkah. Kepada Mbak Rauhiyatul Jannah, kami persilahkan untuk ngobrol atau berdiskusi cerita bersama Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti dan dipahami. Begitu, silakan Mbak Rauhiyatul Jannah. Oke, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Rasanya terhormat sekali bisa ada di sini menemani semua dalam event kali ini. Saya akan teman-teman mulai dari hari ini hingga nanti bisa menerbitkan karyanya bersama untuk mempersingkat waktu karena kita beda zona waktu ya. Suaranya kurang jelas, Mbak. Oh iya.
rasanya saya terhormat sekali bisa menemani teman-teman semua dalam event kali ini. Saya akan menemani teman-teman dari mulai hari ini sampai nanti karyanya semua bisa diterbitkan. Untuk mempersingkat waktu, karena kita ini beda zona waktu ya. Di sana mungkin baru jam 4 sore, kalau di tempat saya udah jam 5 sore, Mbak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya minta dimajukan waktunya karena kebetulan di pekan-pekan ini saya banyak aktivitas. Jadi setelah berembuk akhirnya saya minta dimajukan waktunya ke sore ini. Saya minta maaf karena mengubah jadwalnya. Saya awali. Ini bisa share slide ya, Mbak ya? Bisa. Share screen ya, Mbak ya. Iya, sebentar saya coba cari dulu. Bentar ya. Kalau mau dibantu boleh share, dikirim, Mbak. Saya coba kirim ke Mbak aja ya. Oke. Bapak Ibu, untuk mengetahui apa ya, dasar apa ya, untuk pemasukan kami, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat apakah sudah pernah menulis buku, menulis atau belum gitu ya, untuk pengetahuan awal kita. Udah ada, Mbak. Oke, sudah. Saya download dulu. Oke. Saya nggak bisa pakai laptop ini karena Iya, Ini share screen ya, berapa Bapak Ibu. berapa bulan? Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan Mbak. Oke, saya mulai di slide pertama ya tentang bagaimana menyenangkan menulis. Dulunya saya ingin cerita dulu. Saya mulai menulis sejak SMP. Awal-awalnya saya suka nulis itu harian gitu. Dan saya termasuk tipe yang tidak terlalu suka berkegiatan keluar, jadi saya lebih suka menuangkan ide-ide dan ke dalam bentuk tulisan. Sebenarnya bukan hanya yang tipe tertutup yang bisa punya bakat menulis, bahkan teman-teman saya yang sekarang menulis benar itu yang udah ratusan karyanya tuh kebanyakan memang yang aktif di outdoor, jadi siapapun bisa jadi penulis. Saya mulai menulis secara profesional sejak tahun 2010. Tahun itu karya pertama saya terbit, itu buku anak. Tadinya awalnya cita-cita saya sebenarnya adalah penulis novel, karena saya suka sekali menulis karya-karya sastra. Dari awal saya itu tertariknya pada karya-karya sastra. Saya suka karya-karya Buya Hamka, Ahmad Tohari, ya bacaan-bacaan awal saya itu ya karya-karya sastra. Kalau dulu kan zaman-zaman kita tuh bacaan-bacaan anak tuh udah jarang nggak kayak sekarang gitu loh, banyak berhamburan, tinggal pintar memilih aja. Kalau dulu bukunya terbatas, jadi yang saya gemar itu awalnya ya buku-buku novel, buku sastra, tapi ternyata waktu dan kesempatan yang datang pada saat itu ke saya adalah sebagai penulis buku anak. Jadi justru genre yang tulisannya yang sulit menurut saya, sebab kalau untuk buku anak buku pemilihan tema, cerita dan kata-kata yang sulit. Tapi namanya rezeki kita kan nggak bisa nolak ya. Seiring waktu saya bisa mengembangkan diri jadi bisa menulis berbagai genre yang lain. Sampai saat ini saya alhamdulillah dikasih kesempatan bisa menulis sekitar 40-an buku dan beberapa cerpen juga puisi.
Jadi tidak hanya terbatas pada tulisan buku anak. Insya Allah saya bisa menemani teman-teman semua di event kali ini. Jadi tidak hanya karya-karya buku anak saja yang saya bisa kerjakan. Intinya buat saya menulis itu apa yang bisa saya lakukan yang bisa menyenangkan dan bermanfaat bagi sekitar saya dan orang banyak. Jadi kembali kepada bagaimana menyenangkan menulis. Pertama yang harus kita yakini bahwa menulis itu seperti obat, kayak sarana untuk menyalurkan pikiran-pikiran kita yang mungkin tidak bisa tersampaikan melewati kata-kata. Gagasan-gagasan yang melewat mulut itu sulit untuk kita utarakan. Yang paling penting yang saya yakini dari dulu sampai sekarang, kalau kita misalnya berbicara, saat kita berbicara itu kita keliru, kita akan sulit sekali menarik kalimat-kalimat yang keliru kita sampaikan. Berbeda saat kita menulis, kita bisa mengedit dulu apa yang akan kita umbar ke forum. Misalnya salah, kita perbaiki dulu. Kalau bicara kan sulit akan memperbaikinya. Kalau sudah keliru, sulit sekali menarik kekeliruan itu. Jadi itu yang saya yakini, mengapa saya lebih memilih menulis ketimbang berbicara secara langsung. Slide-nya Mbak, nggak bergerak ya? Iya. Yang masih yang pertama Mbak. Masih yang pertama? Iya. Oh, bentar ya. Error kayaknya. Sebentar. Kemudian di agama kita juga sangat Sudah. menganjurkan menulis. Seperti yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Qalam dan Al-Alaq, di mana di situ disebutkan tentang kolam, yaitu pena. Jadi betapa pentingnya menulis itu, sehingga agama menyinggungnya dalam kitab suci. Saya juga pernah mendengar seorang teman yang menyinggung bahwa Injil juga menganjurkan tentang menulis. Jadi saya rasa agama lain juga demikian. Jadi menulis dalam agama pun itu dianjurkan. Selain itu, dengan menulis kita bisa tahu sejarah. Misalnya kalau kita bayangkan aja, nggak pernah ada yang menuliskan sejarah Majapahit, sejarah Singosari, kita nggak pernah tahu sebesar apa Majapahit, nggak pernah kita membayangkan sejaya apa Singosari, Sriwijaya, sejarah-sejarah Wali Songo. Jadi penting sekali menulis itu dalam catatan sejarah. Dan buat saya, juga teman-teman semua menulis itu seperti prasasti. Jadi sampai kita wafat pun, tulisan kita akan terus bermanfaat, dikenal, dan dibaca orang. Maka karena itu kita harus benar-benar mikirin tuh, apa yang mau kita tulis manfaat nggak? Menyesatkan nggak? Jadi kalau dalam Islam itu ada istilahnya itu amal jariah gitu. Jadi saya yakini bahwa tulisan saya adalah amal jariah saya. Teman-teman juga demikian gitu loh pasti. Nanti jejak digital itu akan terekam selamanya gitu loh. Jadi mau kita menulis dimanapun, apalagi di media sosial, itu akan terus diingat orang, manfaat atau tidak tulisan-tulisan yang kita tuliskan itu. Slide berikutnya. Nah, ini manfaat dari menulis. Yang pertama sebagai catatan pribadi. Buat saya pribadi itu menulis itu catatan buat saya pernah ngelakuin apa aja, saya pernah berprestasi apa aja, saya pernah kemana aja gitu. Jadi dengan menulis saya bisa menuangkan banyak hal. Kemudian yang poin berikutnya sarana berbagi ilmu. Jadi dengan tulisan itu bisa jadi sarana transfer ilmu. Kalau misalnya di antara teman-teman ini ada yang fisikawan gitu, bisa menuangkan ilmu-ilmunya melewati karya-karya yang
misalnya untuk anak-anak, fisika yang menyenangkan untuk anak, atau ada yang ahli kriya, dia bisa bikin karya-karya kriya yang bisa dimanfaatkan banyak orang. Jadi menulis itu bisa jadi sarana transfer ilmu yang sangat efektif. Sebab tanpa menulis, ilmu itu nanti akan lenyap seiring habisnya usia. Berbeda dengan kita menuliskan karya, ilmu yang kita punya akan terus bermanfaat sampai kita udah nggak ada lagi puluhan tahun di muka bumi. Misalnya kalau ulama-ulama kita nih contohnya nih ya, zaman-zaman dulu, kalau ulama-ulama kita nggak pernah menuliskan ilmu-ilmu mereka, kita nggak akan pernah bisa megang yang namanya kitab hadis, kita nggak akan pernah bisa baca yang namanya buku fikih, atau kalau misalnya ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang ahli kayak teori relativitas, terus penemuan pesawat terbang, kalau mereka nggak pernah tuliskan karya mereka, hasil penemuan mereka, kita nggak akan pernah bisa mengembangkan pengetahuan yang mereka punya dan nggak pernah bisa memanfaatkannya. Jadi begitu pentingnya arti menulis itu. Kemudian poin berikut adalah amal. Menulis itu adalah salah satu jalan kita berbuat amal kebaikan. Jadi jangan pernah kita menulis apapun yang nggak bermanfaat, yang sekiranya itu akan menuntun orang pada perbuatan yang buruk. Tulislah apa saja yang akan membawa kita kepada jalan kebaikan. Termasuk tadi yang tadi saya sebut bahwa di jaring sosial sekarang itu kan banyak sekali tuh yang seenaknya kalau posting, komentar, mungkin dipikir ini nih bukan omongan gitu. Bisa semaunya aja mau posting tulisan atau apa saja yang bisa bikin orang emosi. Padahal itu tuh jadi ladang dosa buat dia, karena sama aja kayak bicara, tapi bicaranya lewat jari, lewat ketikan. Jadi sebisa mungkin kita menuliskan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan catatan di dunia sampai kita ke akhirat nanti. Kemudian manfaat berikutnya dari menulis juga dapat fee. Sepengalaman saya yang sejak tahun 2000 menulis, saya udah menghasilkan cukup banyak uang dari dunia menulis. Saya bisa bantu keuangan keluarga dari kegiatan aktivitas saya menulis. Saya bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup. Sampai saat ini pun saya masih menerima royalti dari buku yang pernah saya tulis 10 sampai 12 tahun yang lalu. Saya masih terima sampai saat ini. Jadi kayak semacam tabungan gitu. Saat saya butuh uang, tiba-tiba dapat dana masuk, ternyata itu tuh royalti buku gitu. Jadi itu salah satu manfaat dari menulis. Lalu kemudian poin berikutnya lagi tuh untuk membantu otak kita fokus sebelum bekerja. Jadi, secara pribadi kalau saya tuh tipenya tuh lupa banget. Kalau saya jalan, datang ke rumah, saya bawa tas, padahal baru setengah jam saya udah lupa naruh di mana. Jadi dengan menulis, saya terbiasa, saya nyatet, oh ini tadi tuh saya ngapain ya, saya catat gitu. Jadi kayak semacam terapi buat otak saya yang memang pelupanya tuh parah banget gitu. Juga misalnya kalau saat akan hadir di forum gitu, saya biasa ngenulisin apa aja yang mau saya omongin. Jadi itu membantu saya nggak keluar dari pembicaraan, nggak keluar dari tema yang akan dibahas. Itu untuk saya pribadi. Saya rasa mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya dari menulis seperti yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari kepikunan. Dengan menulis kita terbiasa mengingat. Jadi itu tadi yang tadi saya sebut, tipe-tipe orang yang pelupa gitu, macam melatih otak untuk tidak mudah pikun nantinya, dan masih banyak lagi manfaat dari itu. Berikutnya adalah
menulis yang paling mudah. Sebenarnya kita semua ini adalah penulis. Setiap orang yang pernah sekolah dan kenal huruf pasti bisa menulis. Apalagi yang sekarang pegang HP, yang HP pintar gitu, pasti bisa menulis. Paling enggak tuh nulis kontak HP-nya lah, kontak temannya minimal, atau nulis status WA, kan nulis juga tuh namanya. Nah, untuk menulis cerita yang paling mudah, cerita pendek yang paling mudah itu ya menuliskan pengalaman pribadi atau orang-orang yang terdekat, pengalaman-pengalaman orang yang ada di sekitar kita. Sebab dengan begitu kita bisa menuliskan dengan detail deskripsi kejadian, perasaan atau ekspresi itu dalam tulisan yang akan kita buat. Kayak itu saya katakan bahwa menulis yang paling simpel dan paling mudah untuk pemula itu ya menuliskan pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang yang terdekat. Kalau teman-teman yang udah biasa nulis cerpen ya mungkin udah biasa mengembangkan daya imajinasinya. Kalau yang untuk pemula kan agak kesulitan memulai. Jadi ya paling sederhana itu ya menuliskan pengalaman pribadi atau pengalaman terdekat. Selain itu, dengan menuliskan pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekat itu terhindar dari plagiarisme, menjiplak gitu. Mungkin sih ada orang yang punya pengalaman yang sama persis misalnya, tapi pasti ada bedanya. Wah, ada sekali kemana sih? Mbak Opa kan di Baik kembar kan mereka serupa, tapi pasti ada bedanya. Begitu juga dengan pengalaman pribadi yang kita tuliskan. Mungkin aja nanti orang ada yang punya pengalaman pribadi yang sama, tapi nggak mungkin bisa sama persis. Jadi itu keuntungannya menulis pengalaman pribadi itu. Ada ciri khas tersendiri. Udah, saya. Mbak, slide-nya bisa bergerak, Mbak? Oke. Sudah? Next. Oke. Oh, ini udah tadi ya? Iya. Mental health, ya tadi ini yang temanya kita kan kali ini mental health ya, kesehatan jiwa. Sebelum kita masuk ini ya kita telah dulu apa sih manfaat kesehatan jiwa. Jadi orang-orang yang dengan kesehatan jiwa yang baik itu akan lebih mudah menangani stres, tekanan dan tekanan lah dari orang-orang sekitar. Sebagai orang yang hidup dengan lingkungan makhluk sosial, kita nggak mungkin bisa terlepas dari yang namanya tekanan. Misalnya tekanan di sekolah, tekanan dari kepala sekolah, tekanan dari orang tua murid, tekanan dari lingkungan pekerjaan, atau tekanan dalam hubungan asmara itu pasti ada. Suatu saat di dalam kita tuh ada titik-titik tertentu yang kita mengalami itu. Jadi butuh jiwa yang sehat untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Kemudian orang-orang dengan yang kesehatan jiwa yang baik itu akan lebih mudah berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan banyak orang tanpa mengalami kesulitan. Juga bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana agar kita nantinya tidak akan menyesali apa yang telah kita putuskan. Itu manfaatnya kita menjaga kesehatan jiwa kita. Nah, tentu dari kita semua, teman-teman dan saya juga pasti ada dalam perjalanan hidup kita yang sekian puluh tahun ini ada yang terkait dengan mental health. Kalaupun misalnya kita aman-aman aja selalu dalam zona yang nyaman, mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengalami itu. Nah, itu kita bisa tuliskan bagaimana dia melalui prosesnya, melalui masalah dia, sehingga nanti kita atau dia bangkit melewati masalah itu, keluar dari masalah itu. Harapannya dengan kita menuliskan tentang kesehatan jiwa ini,
bisa jadi pelajaran untuk pembaca kita, pembaca tulisan kita, bagaimana untuk belajar dari kesalahan yang sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan untuk tidak diulangi lagi. Seperti yang yang saya tadi katakan, bahwa tulisan kita bisa menjadi amal buat kita. Kita memberi ibrah, memberi pelajaran buat orang lain. Lalu kalau di soal, misalnya ini pengalaman pribadi kita nih, apa enggak kita itu membuka aib, membuka aib pribadi. Hal ini kita bisa akali. Kan kalau menuliskan tuh bisa dalam sudut pandang aku, menceritakan diri kita, atau diri kamu, atau dia. Jadi tidak ada 3 sudut pandang itu. Ada sudut pandang point of view gitu, sudut pandang 1, sudut pandang 2, dan sudut pandang 3. Kalau misalnya kita nggak mau ini pengalaman kamu ya gitu, kita bisa nuliskan dalam sudut pandang ketiga misalnya. Jadi bisa diakali. Kalau misalnya takut, misalnya orang terdekat kita, kamu kenapa sih ceritain masalah yang pernah terjadi dalam rumah tangga kita nih? Kan buka aib gitu. Kita bisa akali. Tujuannya ya kembali kepada niat kita. Kita ingin berbagi kepada orang lain bahwa apa yang pernah kesalahan kita lakukan itu enggak akan diulangi oleh orang lain gitu. Cukup untuk pembukanya. Ini sekarang kita masuk kepada teknik menulisnya ya. Ada slide-nya. Berikutnya Mbak. Lanjut ya, Mbak. Ya. Oke. Kelihatan Mbak ya? Kayaknya kecil. Kalau di laptop kelihatan, Mbak, aman. Oke. Sekarang kita masuk kepada teknik penulisannya. Yang pertama itu kenali pembaca sasaran. Pembaca sasaran itu kita tuh menulis untuk siapa? Karena ini tadinya temanya kan mental health, jadi nggak mungkin untuk anak-anak, pasti untuk remaja atau dewasa, 2 itu. Jadi kita tentukan dulu siapa pembaca sasaran kita. Apakah nanti tulisan ini untuk remaja atau untuk dewasa? Sebab kalau tulisan untuk sasaran pembaca remaja berbeda dengan sasaran pembaca dewasa. Kalau remaja lebih kepada bahasa yang simple, renyah, dan mudah dipahami. Beda untuk dewasa, kita lebih kepada bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang bersayap gitu. Tapi ada sih remaja-remaja itu yang udah dari usia remaja, SMP, SMA tuh udah nyastra banget mereka. Udah suka tulisan-tulisan sastra yang bahasanya indah dan bersayap, dan kalimatnya muter-muter untuk sampai ke poin-poinnya itu. Ada udah remaja yang tipenya begitu. Jadi yang pertama itu kita harus kenali dulu pembaca sasaran kita itu siapa. Apakah kita ingin menulis yang modelnya remaja atau yang untuk pembaca dewasa. Kemudian yang kedua, menentukan jenis cerita. Nah, jenis cerita kita ini nanti kan tipenya realis, kenyataan. Jadi bukan fiksi, tentang lebih kepada pengalaman, bukan cerita khayalan. Lalu yang poin yang ketiga, menentukan tema dan latar. Kita mau menulis apa tadi ya? Misalnya contoh luka batin saat tahun pertama ngumpul sama mertua nih. Nah, itu kan nggak mungkin kan latarnya di sekolah, pasti kan di rumah ngumpulnya kan sama mertua. Jadi temanya apa, pengalaman yang bagaimana, latarnya bagaimana. Jadi harus masuk akal gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perkuat tokoh. Nah, penting untuk menentukan tokoh dalam tulisan kita itu siapa aja. Kalau saya biasanya menuliskan di papan tulis dulu. Saya mau masukkan tokoh siapa aja dalam tulisan kita itu. Contohnya nih Ranti, nama tokohnya nih. Nah, kita perkuat tokoh ini dengan
sifatnya mau seperti apa digambarkan. Misalnya Ranti yang lemah, mudah nangis, tertutup, itu akan melekat pada si tokoh Ranti. Saya kasih contoh, ini ada tadi, Ranti merenung di kamarnya. Tangannya menggulung spray hingga kusut. Air matanya tumpah tak bisa dibendung. Namun suaranya tertahan. Dadanya bergemuruh hebat menahan marah. Tapi dia tak bisa utarakan itu di hadapan mertuanya. Bagaimana bisa ada perempuan yang bahagia melihat perempuan lain disia-siakan suami. Jadi di dalam tulisan ini kita bisa merasakan bahwa Ranti itu tipenya suka menyimpan emosi, nggak berani menunjukkan bahwa dia tuh marah gitu. Itu melekat pada si tokoh Ranti itu. Jadi setiap tokoh itu ada karakternya sendiri-sendiri yang nanti memperkuat cerita. Memperkuat tokoh artinya akan memperkuat cerita yang akan kita buat. Kemudian yang beberapa kali saya amati dari karya-karya yang pernah saya baca, terutama karya pemula yang pernah saya baca, itu tokoh namanya nggak konsisten. Di awal cerita itu disebutin namanya Ranti, tiba-tiba di tengah-tengah berubah jadi Sinta. Kan bingung si pembaca, ini tadi tuh siapa? Tadi kok tiba-tiba ada Sinta gitu, kan nggak lucu. Itu tadi ya. Kemudian sudut pandang konsisten. Sebelum memulai menulis, teman-teman harus memutuskan di awal tokoh nantinya nih akan diceritakan sebagai sudut apa? Ke satu, kedua, atau ketiga. Dan sama seperti nama tokoh, dia harus konsisten dari awal hingga akhir. Jangan sampai kita di awal kita menyebutkan si tokoh itu ditulis sebagai aku, tahu-tahu di tengah ceritanya menjadi dia. Ini nggak asik banget dibaca, bosenin banget dibaca, bikin pusing yang baca gitu. Lalu yang berikutnya adalah mengolah problem dan solving, juga sisipkan amanat. Cerita itu akan menarik jika dituliskan secara lengkap siklus ceritanya yang seperti gunung gitu, dari ada awal cerita, awal munculnya masalah, pengenalan tokoh, pengenalan masalah, kemudian ada klimaks puncak masalah, lalu diakhiri dengan pemecahan masalah. Jadi usahakan cerita itu jangan menggantung. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau cerita menggantung, banyak cerita yang menggantung itu. Jadi tujuan maksudnya mungkin untuk bikin pembaca penasaran, jadi nggak masalah sebenarnya cerita yang menggantung. Hanya saja di tema yang ingin kita lakukan di event kali ini adalah kesehatan jiwa kan ya. Tujuan kita ingin mengambil manfaat dari tulisan yang kita buat. Sehingga dengan mencantumkan penyelesaian masalah dalam tulisan kita ingin menyisipkan amanat agar pembaca bisa mengambil manfaat dari tulisan yang kita buat. Problem solving. Aduh aku. Itu tadi sebagai memberi manfaat kepada pembaca. Kalau untuk sekedar sebagai tulisan, banyak sih sebenarnya tulisan yang seru, sudah lagi seru-serunya tiba-tiba putus, nggak selesai. Apa sih masalahnya, selesainya gimana? Banyak yang seperti itu. Cuma tadinya kita kan inginnya memberikan manfaat lewat tulisan yang kita buat nanti. Berikutnya Mbak, ini senjatanya penulis ini. Sebagai penulis itu penting untuk mengedit dulu sebelum nanti dikirimkan. Jadi ini teman-teman kita saat menulis. Ini saya sertakan beberapa link dan modal untuk kita menulis. Itu ada KBBI Online. Di KBBI Online ini fungsinya itu untuk mencocokkan apakah kata yang kita pakai itu adalah kata-kata baku atau kata-kata non-baku. Jadi banyak kan kata-kata yang biasa kita tuliskan itu ternyata begitu kita cek nanti di KBBI Online ini, sebenarnya itu kata-kata non-baku yang
nggak sesuai dengan aturan penulisan ini. Tapi ini nanti setelah proses menulis selesai, kita tulis dulu, udah tulis sudah selesai, baru nanti kita cocokkan. Bener nggak sih kata ini baku, apakah non baku? Nanti tinggal diganti aja. Jadi ini yang saya sebutkan adalah alat-alat untuk mengedit tulisan kita sebelum nanti kita serahkan untuk dibaca. Apa penting buat kita sebagai penulis itu self editing. Jadi kalau saya sih biar saya nggak malu nyerahin tulisan itu, paling nggak ancur-ancur banget gitu. Jadi saya edit dulu. Kemudian juga ada link untuk sinonim, antonim. Ini tuh fungsinya untuk pemilihan diksi yang menarik. Saya suka nyari-nyari padanan kata itu mana sih yang lebih menarik digunakan. Saya cocok-cocokkan kata gitu. Kemudian juga ada majas. Kita kan udah dulu waktu sekolah kita udah pernah belajar majas tuh. Nah, majas ini biasanya dipakai dalam penulisan karya-karya sastra termasuk cerita pendek yang nantinya akan kita garap. Jadi dengan memakai majas kita bisa menggambarkan perasaan dengan perumpamaan yang lebih indah. Tujuan itu untuk memperindah tulisan gitu. Hanya saja menggunakan majas ini harus perlu berhati-hati agar tidak terpaksa, tidak penulisan itu tidak terkesan nantinya itu dipaksakan gitu. Jadi ya bongkar pasang lah intinya, kalau menulis itu ya bongkar pasang. Perlu ditulis dan dibaca berulang kali sehingga rasanya itu baru pas gitu. Ya kayak kita masak gitu di dapur kan, dikasih bumbu, dikasih garam, dikasih gula, ya sampai benar-benar cocok. Seperti itu juga menulis gitu. Kemudian juga perhatikan kalimat efektif. Itu kalimat efektif banyak sekali masalah di awal-awal, termasuk saya juga. Saya juga di awal-awal menulis itu banyak sekali saya kekeliruannya membuat kalimat itu yang boros. Nih, salah satu contohnya gini. Suatu ketika aku mengambil air di dalam sumur, aku menggunakan ember kepunyaanku. Ini keliru dan boros banget. Akunya banyak banget. Yang seperti ini yang mesti kita hindari, mesti kita kurangi, sehingga pembaca merasakan kenikmatan saat mereka membaca tulisan kita. Ya seperti kita juga, kalau kita membaca tulisan orang, ini orang ini nulis apa sih, kok muter-muter kalimatnya, seperti itu juga orang nantinya membaca tulisan kita. Jadi kita berusaha semaksimal kita bagaimana tulisan itu menyenangkan untuk dibaca orang. Ini contoh kalimat tadi yang boros. Kita bosan ya baca-baca yang kalimat boros itu. Teman-teman nanti langsung praktek nulis lah, ngerasain gimana, bagaimana menulis yang enak, yang efektif, dan yang dibaca itu bisa langsung aja. Jujur aja langsung. Next, Mbak. Itu tulisan yang baik adalah yang akan membuat perubahan sikap. Jadi harapan kita bahwa setelah membaca tulisan kita, pembaca akan merasakan manfaat dan bisa merubah sikap ke arah yang lebih baik. Itu salah satu kriteria yang tulisan yang dianggap baik dalam kita berkarya. Next, Mbak. Setelah menulis, baca nyaring tulisan kamu, apakah yang kamu rasakan setelah membaca tulisan kamu menyenangkan atau membosankan. Itu trik saya. Setelah saya menulis, saya akan membaca nyaring karya saya sendirian saya di dalam kamar. Begitu ada yang kok rasanya aneh, saya coret, saya ulang, saya perbaiki. Nanti setelah diperbaiki, saya baca lagi. Begitu berulang kali hingga tulisan itu saya baru serahkan kepada pihak penerbit. Jika masih kurang enak, baca lagi. Oh ya, ada satu yang tertinggal. Usahakan mengurangi kalimat yang panjang.
Jadi manfaatkan tanda baca dan tanda koma. Jangan membuat kalimat itu panjang, satu kalimat bisa sampai 2-3 baris tuh yang baca tuh ngos-ngosan. Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti itu. Termasuk saya juga sering melakukan kesalahan seperti itu. Saya berusaha mengira-ngira di mana sih sebenarnya harus kita kasih koma, di mana harus kasih titik. Jangan sampai, aduh, mas, panjang banget nih tulisannya itu. Dan paragraf pun jangan terlalu panjang. Satu paragraf itu 4 atau 5, 4 kalimat aja paling panjang. Jangan sampai setengah folio itu satu paragraf semuanya. Itu nyakitin mata banget bacanya. Jadi dipecah-pecah. Paragraf itu pendek-pendek aja. Biar lebih enak dibacanya. Lebih cantik juga tulisannya. Setiap paragraf itu ada benang merahnya, bagaimana pemutusan antar paragraf itu yang masih terkait antara paragraf pertama dan paragraf kedua, tapi nggak terlalu panjang setiap paragraf itu. Saya rasa cukup ya Mbak ya. Oke teman-teman, selamat menulis. Semoga dimudahkan dan bermanfaat karyanya untuk semua pembaca yang karyanya. Terima kasih sudah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya 15 menit lagi ya, Mbak Jana ya. Ini ada yang bertanya, langsung aja boleh bertanya. Bu Elki atau Pak Elki nih ya? Bu, Oh, Ibu, oke. Silakan Ibu. Bapak Ibu lain boleh juga bertanya di kolom chat ya. Silakan. Ya, silakan Bu Elki. ya terima kasih kesempatannya Ibu moderator. Begini Bu, langsung saja. Nah, saya maksudnya kan ada niat untuk menulis sebuah buku yang bukunya itu ya apa namanya pengonsumsinya itu anak-anak, cerita anak ya kan, dan sudah mulai saya rintis sedikit-sedikit Ibu kan, Ibu Laudato. Nah, kurang lebih sekarang itu jumlah katanya itu udah selesai dari awal hingga akhir, ceritanya itu 1.000 bisa saya selesaikan. Namun kan Ibu saya kendala, tapi alhamdulillah hari ini ketemu dengan Ibu di room ini kan mungkin jadi solusi sama saya kan, bagaimana untuk menerbitkan buku itu, terus bagaimana menyempurnakannya. Karena kan gini Bu kan, saya kebingungan apakah nanti hanya tulisan saja yang dikirimkan atau termasuk dengan desain-desainnya. Nah, karena apa ya, judul cerita yang saya buat itu kan cerita anak Ibu kan. Judulnya Todi si dokter gigi dan Todi si dokter gigi dan si kuda dokar gitu. Nah, jadi di dalam cerita itu apakah saya harus membuat animasi-animasi untuk melengkapi 1.000 kata cerita dari awal hingga akhir tadi, atau saya cukup mengirimkan naskah saja, nanti siapa yang melengkapinya Bu? Itu aja Bu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Elki, artinya Ibu sudah punya tulisan ya? Sudah selesai. Apakah sesuai tema? Alhamdulillah tadi teknis penulisan itu kan ada 7, dan 7-7-nya itu saya lihat kalau sepelihatan saya sudah ada di dalamnya, termasuk sasarannya siapa, latarnya apa, kan jenis ceritanya saya ambilkan fiksi kan kayak gitu kan, tokoh penguatan karakternya, sampai dengan amanat yang ini yang harus disampaikan kayak gitu, supaya anak-anak bisa menjaga kebersihan giginya kayak gitu, jangan tamak kayak gitu. Jadi muncul pokoknya ada di situ kayak gitu semua, insya Allah kalau pengamatan saya gitu. Oke, mungkin Mbak Jana ya. Gimana nih Mbak? Sudah ada naskahnya, tapi ini lebih ke cerita anak ya mungkin ya, ke anak-anak gitu. Atau gimana? Ya. Saya nggak dengar tadi Mbak Paula. Di sini kecil banget suaranya. Oh, iya sih. Ya, aku juga meraba sih. Suaranya memang kecil. Jadi Ibu Bu Elki, maaf Bu ya saya. Halo Bu. Boleh.
Ya, Boleh, saya Bu. ulangi lagi, mana tahu saya salah dengar. Jadi Bu Elki ini sudah menulis sebuah cerita ya Bu ya. Ketentuan kepenulisannya itu sudah oke, sudah ada amanatnya, sudah ada setting dan lain sebagainya gitu kan Bu ya. Benar Bu? Iya, iya benar Nah, menurut saya. Menurut iya, saya. oke. Ya, apakah perlu menulis lagi atau mengirimkan tulisan yang sudah dibuat tersebut karena tulisan tersebut belum dicetak, belum dikirim kemana-mana, masih tersimpan rapi di laptop, begitu Bu? Benar, benar. Heeh. Nah, Kemudian satu lagi, apakah saya perlu menambahkan animasi-animasi untuk pendukung sebagai gambar untuk pendukung cerita tersebut? Nah, kayak gitu. apakah perlu gambar gitu? Kalau di cerita Iya, anak kan kadang ada gambarnya gitu. Apakah perlu gambar gambar-gambar dalam karikatur. Mm-mm. gambar untuk untuk apa meyakinkan cerita tersebut gitu ya? Oke, itu Untuk Mbak. mendukung, untuk mendukung cerita tersebut gitu. Iya, untuk mendukung. Itu ya, Mbak. Iya, gimana? Nah, kalau misalnya udah menulis, udah selesai, mungkin nanti bisa saya baca dulu. Saya baca dulu, Alhamdulillah. saya review dulu, nggak apa-apa yang ada di kan. Kemudian untuk gambar, kita kan di sini ya penulis. Kalau gambar itu nanti ada sendiri bidangnya, ada sendiri tugasnya. Jadi itu tugas ilustrator. Tapi kalau kita kan bukan buku anak ya Mbak Pamula ya. Ya, bukan. Bukan buku anak, jadi saya rasa nggak perlu untuk gambar itu. Kalaupun nantinya misalnya nanti Mbak apa tadi yang nanya? Mbak Bu Elki. Elki. Ya, Elki. Bu Elki. Kalaupun nanti suatu saat Bu Elki berkesempatan terlibat di buku anak, Mbak tidak harus mengirimkan gambar, Mbak, karena nanti ada tugas ilustrator tersendiri. Kecuali diminta misalnya harus menyertakan gambar. Misalnya Mbak bikin satu buku solo gitu, harus menyertakan gambar, Mbak sendiri semua yang bikin gambarnya, nggak apa-apa. Tapi tidak harus gitu loh. Seperti itu, Mbak. Oke. Iya. Begitu mungkin Bu Elki. Bu Elki kalau dirasa memang tadi yang dituliskan itu sudah temanya mental health ya, ada pengalaman pribadi yang insya Allah bermanfaat bagi orang lain, nanti bisa langsung dikirimkan ya. Nanti saya kasih link pengiriman atau mungkin biar mudah nanti semuanya kirim ke WA saya aja. Biar terpantau siapa Boleh, yang sudah mengirim. boleh. Oke, Nomor WA-nya di mana, Bu? nanti Bisa saya minta? nanti di grup. Ibu udah masuk grup? Belum? Belum ada. Oh, belum masuk ya. Oke, oke. eh ini saya tulis nomor WA saya ya. Boleh di monitor biar saya screenshot aja. Oke, silakan. Nah, ini ada pertanyaan kedua, Mbak Jana. Selamat sore, Bu. Saya mau bertanya bagaimana cara dan pandangan kita kalau mau menulis kerangka. Apa yang harus kita buat awal pada saat menulis sebuah cerita? Nah, ini dari Pak Edi Ferdinand, Mbak. Silakan, Mbak. Oke. Kalau ini untuk cerita pendek, kalau cerita pendek cukup menuliskan untuk kerangka ya. Untuk kerangka kita tuliskan alur kisah itu secara lengkap dulu dari awal, misalnya mengenalkan tokoh, kemudian tokoh itu tinggal lingkungannya seperti apa, masuk ke permasalahan yang mulai dirasakan si tokoh itu. Cukup tuliskan alur ceritanya secara lengkap, itu udah jadi kerangka yang nanti bisa dikembangkan dengan kalimat-kalimat manisnya. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Edi monitor. Ada nih Pak Edi. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Ada pertanyaan sudah bisa dimengerti atau ada pertanyaan tambahan? Gimana? Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Apa yang sudah dijelaskan Ibu, saya sudah memahami, Ibu. Namun banyak ini kalau mau buat cerita, mau menerbitkannya bagaimana, Ibu? Sudah kami guru-guru banyak latihan menulis pada saat kegiatan kelompok kerja guru latihan menulis, cuma mau menerbitkannya ini caranya bagaimana, Ibu? Bisa kita kerjasama begitu, Ibu? Oke, nanti Dengan kita bisa ada narasumber. ini ya, Salma Publishing dan publishing lainnya nanti kita bisa japri-japrian Pak ya. Ya. Oke, Siap, Ibu. Makasih. Ya, yang penting nanti Bapak menulis kisah inspiratif dulu, kemudian nanti kirim ke saya. Jika sudah ada tulisan Ya. boleh dikirim dulu, nanti akan
review oleh narasumber kita Mbak Jana. Begitu Pak Edi? Ya Ibu, makasih. Oke, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi Bapak Ibu. Adakah untuk ketentuan menulis? Setelah ini kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Pak Kurniadi atau Pak Rusli. Oh enggak ya. Saya dulu. Pak Kurniadi. Oh ini ngobrol. Pak Rusli mungkin bukan? Oke, ada lagi Bapak Ibu. Pak Rusli. Iya, makasih. Oke, silakan Pak Rusli. Jadi, ya, pasti ini perlu kita istilahnya follow up ya, tindak lanjutin nih materi. Ya. Kapan mulai dan ini batas waktu selesai ini cerita legislatifnya. Oke. Baik Pak Rusli, untuk ketentuan menulis nanti kita bahas bersama-sama ya Pak Rusli setelah ini, karena narasumber kita waktunya terbatas yang sampai jam 4 sore. Kalau di jam 4 maaf, jam 5 mungkin nanti yang ini kita diskusikan setelah ini ya Bapak ya Pak Rusli ya. Jika ada pertanyaan lain terkait bagaimana kepenulisan, teknis dan lain sebagainya, pengalaman yang seperti apa yang boleh dituliskan dan lain sebagainya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk teknis kepenulisan kita nanti, antologi maupun percetakan, penerbitan, itu nanti kita ngobrol bareng. Untuk materi, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin belum ada pertanyaan ya, karena belum praktik ya Mbak Jana. Iya. Jadi gini Bapak Ibu ya, mungkin ada ragu setelah nulis nanti bingung. Nah nanti insya Allah di grup ada Mbak Jana ya Mbak ya. Iya. Nanti Terus Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Oke, jadi Bapak Ibu nanti di tengah jalan misalnya lagi nulis tiba-tiba stuck, tiba-tiba bingung, silakan Bapak Ibu langsung chat di grup aja. Biar kenapa? Agar teman-temannya mana tahu punya pertanyaan yang sama bisa dijawab langsung oleh Mbak Jana. Jadi Mbak Jana tidak perlu mengulangi pertanyaan yang sama. Begitu Bapak Ibu? Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu dulu mungkin ya. Silakan closing statement Mbak Jana, silakan. Ya. Makasih semua teman-teman pada hari ini. Saya senang banget bisa menemani teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita lakukan bisa tercatat sebagai amal dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya undur pamit dulu karena di kota saya udah mau maghriban, Mbak. Iya. Ya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Jana. Ya, oke Bapak Ibu, demikian materi atau apa pemaparan dari Mbak Jana, mudah-mudahan tercerahkan ya. Meskipun masih kadang-kadang kita masih ngambang gitu yang pemula, tapi kalau yang udah pro ini ada saudara saya Pak Rio itu sudah pro, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa japri beliau, direpotin aja nggak apa-apa. Kita sekarang bahas teknisnya ya Bapak Ibu. Mbak Jana boleh live nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Jana. Nah seperti yang kasih Mbak, yang disampaikan Pak Rusli tadi, ini batasannya mau kapan gitu. Ketentuannya seperti apa? Nah Bapak Ibu, untuk kita menulis kisah inspiratif ini bisa dua macam Bapak Ibu saya tawarkan. Apakah Bapak Ibu membuat karya tunggal atau mau antologi? Nah kita boleh dua-duanya. Bagaimana kalau antologi? Kalau antologi Bapak Ibu cukup membuat cerita, cerpen atau tulisan itu minimal 4 halaman, 3, 4, 5 halaman. Maksimal 7 lah boleh. Tapi itu udah kepanjangan. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin buku solo atau buku tunggal, betul-betul kisah inspiratif perjalanan hidup gitu Bapak Ibu, itu silakan minimal 50 halaman. Nah, jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana silakan. Tapi mungkin untuk mengawali ya Bapak Ibu ya, mengawali menulis gitu. Bagaimana kalau kita menulis kisah inspiratifnya rame-rame, jadi antologi. Gimana Bapak Ibu? Iya. Oke. Iya. Baik, itu Gantian ada dulu Bu ini. Siti ya, antologi Pak ya, Pak Rusli ya. Oke, Bu Siti Amalia, raise hand, silakan Bu Siti.
Halo Mbak Pamela, Ya, saya mau nanya, siap. itu untuk Ya. yang buku antologi kan 4 halaman ya? Halaman apa gitu? A4 atau A5? Apa halaman rumah, halaman sekolah? Makasih. Kayaknya halaman kantor gubernur ya. Ya, 4 halaman. Berapa ya kalau biasa kita nulis di MS betul ya? Yang 433 tuh, Mbak. A4 ya? A4. A4. Ah, ya, A4. Soalnya ada yang misalnya nulis bareng-bareng itu A5. Jadi udah jadi bukunya, ukuran buku A5-nya. Tapi kalau Oh, misalnya nanti. A4 kan berarti Oke. eh, lebih besar lagi. Mungkin nanti harus diedit sama editornya. Iya, betul. Jadi kita nanti patokannya A4 aja, 433 seperti biasa, Times New Roman, spasi 1,5, nanti biar layouting yang mengedit. Jadi kalau udah 4 page yang di F4 ya, F4 atau A4 ya, yang di A4. situ A4 ya, A4. A4 itu nanti biasanya jadi 5 atau 6 halaman di A5 gitu. Makasih. Maksimal Oke. berapa? Minimal 4 halaman. Maksimalnya? Maksimalnya berapa ya? 7 5, atau 5. 8 lah. Enggak, Oh, baik. 5. Masih boleh 6 atau 7. Makasih. Iya, Baik. mana tahu Makasih. ceritanya panjang kan. Oke, Bapak Ibu, kalau udah sepakat, ya, fontnya 12 Bu. Nanti fontnya itu akan kita samakan di ketika layout. Untuk sementara standar dulu. Times New Roman 12433. Ya, Bapak Ibu, karena kita sudah sepakat akan membuat antologi bersama kisah inspiratif. Nah, Gimana? nanti Bapak Ibu kan kirim naskahnya ke saya langsung aja di WA. Sudah ada di grup itu. Yang belum ada di grup nanti bisa japri saya ya Bapak Ibu. Ini ada nomor HP saya. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu kesepakatan kapan naskah itu dikumpulkan. 1 minggu bisa Bapak Ibu atau 2 minggu? 2 minggu lah. 2 minggu ya, sambil cari inspirasi, sambil nulis-nulis gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, 2 minggu dari sekarang berarti akhir bulan kita bulatkan. Sekarang tanggal 12 Januari Bapak Ibu. Jadi deadline kita tanggal 31 ya. Kelamaan. Tanggal 27. 27 Januari, hari Sabtu, deadline. Mudah-mudahan nanti dari 28 sampai 31 itu sudah review. Nanti akan direview ya Bapak Ibu oleh narasumber. Naskahnya dikembalikan kepada penulis. Kemudian penulis merevisi apa yang sudah diberikan masukan. Kemudian kirim lagi baru kita cetak ke buku. Nah ini Bapak Ibu karena... Mantap. Gimana Pak? Mantul. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, pelatihan ini gratis, narasumbernya insya Allah dari kami, dari Teratak Literasi. Namun untuk nanti mencetak buku Bapak Ibu, bagi penulis diharapkan untuk minimal membeli 1 buku ya Bapak Ibu ya. Ya, Biasanya harganya 50.000 itu. Kalau kertas nggak naik ya. Mungkin nanti 50.000, tapi kita lihat nanti dari percetakan Siti Salma bagaimana. Salma Publishing. Begitu Bapak Ibu. Kalau 50 bisa 2. Oh boleh, minimal 1 ya Bapak Ibu bagi yang ikut serta. Dan nanti akan diberikan sertifikat bahwa Bapak Ibu telah menulis gitu ya. Salah satu kontributor dalam menulis. Jadi sertifikatnya kalau guru ini bisa nggak ya dibuat di panel kinerja? Mungkin bisa sih. Karena membuat karya gitu ya. Oke Bapak Ibu. Jika sepakat, ini disepakati di sini, nanti saya sampaikan di grup bahwa kita menulis antologi kisah inspiratif dengan tema mental health. Kemudian teknis penulisannya yaitu Times New Roman 12 dengan marginnya 433. Kemudian batas pengumpulannya yaitu pada tanggal 27 Januari. Naskah langsung kirim ke saya. Kemudian dari 28 sampai 31 itu review.
dikembalikan naskahnya kepada penulis, kemudian 1 minggu kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya 9 hari ya, itu ada waktu libur untuk merevisi. Jadi tanggal 10 Bapak Ibu, 10 Februari naskah sudah jadi gitu. Nah, kita cetak, mudah-mudahan bulan Maret sudah terbit. Begitu Bapak Ibu. Jika boleh Bu di-share anunya ke apa tuh? PPT ya. Oke, nanti saya share ke grup ya. Nanti materi dari Mbak Jana juga saya kirim ke grup. Alhamdulillah. Makasih. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh, ada BPGB Yogyakarta. Salam Bapak. BPGB Yogyakarta. Kita kemarin dari sana Kak Yanti ya. Ada Pak Syafi'i. Oke, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita sudah selesai. Narasumber sudah menyampaikan materinya tadi. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ketinggalan bisa melihat rekamannya ya Bapak Ibu ya. Oke, halo Pak Syafi'i, Sari, Paidar. Gabung nanti ya, nulis kisah inspiratif. Oh, salam kenal Bapak. BPGB Yogyakarta. Maaf Pak, dengan Pak siapa Pak? Oh, mati lagi. Oke. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Kurna ini SD Garantun. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tadi yang ketinggalan. Ibu Yuyun, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Saya ketinggalan banyak nih. Iya. Karena Iya. itu ada tugas ya untuk menulis cerita inspiratif ya. Iya betul Ibu. Kita di sini pelatihan menulis kisah inspiratif. Tadi narasumber sudah menyampaikan materi. Insya Allah nanti materinya saya kirim ke grup Bu ya. Iya, Nah, makasih. kemudian Temanya itu gimana? temanya mental health. Mental health apa sih bahasa Inggrisnya? Bener saya salah kayaknya deh. Kesehatan mental. Oh, iya. Kesehatan mental Nanti boleh. dikirim ya. Jadi saya bisa ngikut, bisa mempelajarinya di situ. Oke, siap Bu. Nanti rekamannya juga saya kirim. Oke. Ibu dari mana Bu? Bu Yuyun? Saya dari Bogor, Bu. Bogor. Oh, siap. Salam kenal Ibu. Kami di Pekanbaru ya, Bu ya. Oh, ya jauh ya. Iya. Terima Alhamdulillah. kasih Bu sudah bergabung. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ibu Neldawati, Ibu Susanti, Ibu Inah, Indonesia, Rona, Ibu Rona nih, Ibu atau Bapak ya? Rona, Bu Sri Murdaningsih, SMPN 1 Gunung Kidul nih. Iya Bu ya. Oke. Sama dengan nulis pantun yang pernah dilakukan. Oh iya Pak. Bapak pernah ikut ya nulis pantun dengan teratak literasi Pak BBGP Yogyakarta. Oh iya siap Pak. Terima kasih. Yang pantunnya sudah selesai kemarin cerita pendek cerpen ya. Pentigraf. Nah, sekarang insya Allah kisah inspiratif. Terima kasih Pak BBGP Yogyakarta Gunung Kidul ini nggak tahu namanya. Ya. Oke Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung. Kita targetnya tadi kan Mbak Jana menentukan target nih. Apakah dewasa atau dewasa atau remaja gitu ya Bapak Ibu. Karena saya lihat ini kebanyakan ya sudah ibu-ibu, mungkin kita targetnya adalah dewasa ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kita memberikan kisah inspiratif selama kita ngajar misalnya, selama kita bekerja. Tadi seperti Ibu siapa ya lupa saya. Nur Hasanah tadi itu. Nah, itu kan tidak bukan pendidik gitu ya, bukan pengajar, mungkin di kisah di tempat kerjanya gitu. Lebih ke situ. Tadi Mbak Jana memberikan contoh ketika seorang istri yang tinggal di rumah mertuanya bagaimana tetap waras, tetap sabar gitu dan akhirnya keluar dari masalah tersebut itu. Ya, Bapak Ibu. Nanti setelah ini bisa dipikirkan kira-kira pengalaman mana yang paling dahsyat yang ingin dibagikan, ingin dikenang dan itu sebuah goal gitu bagi Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah aku akhirnya keluar ya dari sini gitu. Dan itu bisa berbagi kepada halayak banyak dan insya Allah sesuai
paparan Mbak Jana tadi, tulisan-tulisan kita semoga bisa menjadi amal jariah kita untuk teman-teman. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mau disepakati lagi? Sementara cukup. Cukup ya Pak ya. Oke. Kalau cukup kita tutup Bapak Ibu. Oke, biar bisa beraktivitas lagi. Absen Bapak juga Ibu, ya? absen sudah Oh, ada absen, deh. nggak perlu absen Bu. Ya, nanti kita yang penting prosesnya Bu ya. Oke deh, terima Karena kasih. ini sifatnya bukan webinar tapi pelatihan yang akan Ya. dilakukan tetap ke grup gitu. Ya Jadi iya. kita berlanjut di grup, Bapak Ibu kalau misalnya pas nulis stuck gitu, aduh kok macet ya gitu. Aduh konfliknya boleh satu nggak, boleh dua nggak, boleh tiga, kok kebanyakan gitu. Misalnya langsung aja tanya di grup. Iya. Jadi di grup terbuka, nanti saya buka chatnya, jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Oke. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena cukup, saya tutup ya, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat pada sore hari ini dan kita semua bisa bersama-sama mewujudkan tulisan tersebut. Amin. Amin. Oke, terima kasih Burung Irian, Burung Cindrawasih lah, pantun basi banget. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.